Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Aulia, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan penerapan listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini saya akan menjelaskan pada mesin fotokopi. Apa sih listrik statis itu? Teman-teman, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik berjumlah tertentu yang bersifat tetap atau statis. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu ke benda lainnya. Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom yaitu proton dan elektron. Penerapan listrik statis dapat terjadi pada hukum Coulomb. Ketika muatan berbeda jenis, yakni proton dan elektron, maka akan terjadi tarik-menarik. Tetapi ketika muatannya sama atau sejenis, positif bertemu positif atau negatif bertemu negatif, maka akan tolak-menolak. Teman-teman pasti tahu bukan gambar ini gambar apa? Yap, betul, gambar ini adalah mesin fotokopi. Kalian pada penasaran tidak bagaimana sejarah penemuan mesin fotokopi ini? Mesin fotokopi merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku maupun sumber lainnya. Mesin fotokopi pertama kali ditemukan oleh ahli fisikawan asal Amerika bernama Chester Carlson pada tahun 1939. Bagaimana sih beliau ini bisa menemukan penemuan mesin fotokopi ini? Apakah cuma karena iseng-iseng saja? Sepertinya bukan. Beliau ini membuat eksperimen kecil dengan memanfaatkan bubuk jelaga atau karbon dan penyinaran cahaya dan memindahkan suatu tulisan dari sebuah medium ke medium yang lain. Beliau juga menggunakan konsep yang disebut photoconductivity, sebuah proses perubahan elektron jika terkena cahaya. Intinya, dengan proses ini, gambar bisa digandakan dengan proses perubahan elektron tersebut. Nah, ternyata mesin fotokopi merupakan alat penerapan pada listrik statis loh. Kenapa bisa ya? Bagaimana kira-kira cara kerjanya? Mari kita simak penjelasan dari video selanjutnya. Check it out! Mesin fotokopi bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik-menarik antar muatan yang tidak sejenis. Muatan positif diberikan pada silinder aluminium berlapis selenium atau disebut dengan drum. Selenium merupakan fotokonduktor, yaitu materi yang bersifat isolator dalam keadaan gelap dan bersifat konduktor jika mendapatkan cahaya. Mula-mula saat mesin diaktifkan, sinar reflektor akan memindai atau scanning untuk menangkap gambar kertas tersebut. Bagian selenium yang terkena sinar akan bersifat konduktif, yang akan menghantarkan elektron bersifat negatif. Sedangkan bagian selenium yang tidak mendapatkan sinar akan bersifat positif. Lalu, tinta bubuk atau toner akan menempel pada lapisan selenium yang bermuatan positif. Selembar kertas diberi muatan positif dilewatkan pada drum, sehingga partikel toner yang bermuatan negatif akan ditarik menuju kertas yang bermuatan positif. Kemudian, partikel toner pada kertas akan membentuk bayangan naskah gambar yang dikopi. Toner akan melekat pada kertas yang selanjutnya dilewatkan di antara pelat penggulung yang panas. Dan akhirnya, mesin fotokopi pun dapat mencetak hasil salinan di permukaan kertas. Berikut adalah video tentang penjelasan cara kerja mesin fotokopi. Nah, di sini saya menemukan beberapa konsep materi mengenai listrik statis. Yang pertama yakni hukum Coulomb. Hukum Coulomb intinya adalah di mana pada suatu konsep terjadi adanya daya tarik-menarik antara dua buah bahan yang mempunyai muatan arus berbeda, yakni proton dan elektron. Contohnya, pada saat proses pencitraan toner bermuatan positif. Ketika toner dialirkan ke drum untuk mendapatkan citra, toner tersebut tertarik dan meresap ke daerah yang bermuatan negatif atau wilayah hitam.
Yang kedua adalah medan listrik. Mesin fotokopi memiliki hubungan dengan medan listrik karena ada beberapa bahan yang dapat bekerja sebagai konduktor yang lebih baik saat terkena cahaya. Silinder drum elektrostatis dalam mesin fotokopi dialiri oleh suatu kawat bertegangan tinggi yang disebut kawat corona atau kawat bermuatan. Dan drum memiliki lapisan bahan yang bersifat fotokonduktif. Nah, yang ketiga adalah hukum Gauss atau flux listrik. Apa sih hubungannya flux listrik dengan mesin fotokopi? Memiliki hubungan karena mesin fotokopi menggunakan konsep yang disebut photoconductivity, yaitu sebuah proses perubahan elektron jika terkena cahaya, sebuah sinar reflektor yang menerangi dokumen asli, dan area putih dokumen asli. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.